Bab 323. Sudah tidak ada lagi naga hitam di negara Dacia. Sebelum kembali ke Jiangzhong, Kingston Jiang berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menentang keinginan Klutang. Selama Klutang bersedia, dia akan menyetujui apapun itu. Sekarang Klutang ingin bercerai, dia juga tidak menolak. Dia merasa bahwa dia telah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan, hutang budi yang harus dibalas telah dilunasi. Keduanya pergi ke biro urusan sipil bersama-sama. Menjalani prosedur perceraian. Di depan pintu biro urusan sipil, Klutang memandang Kingston Jiang dan berkata, "Bertemu dan berpisah dengan baik-baik. Aku harap kamu dapat menemukan seorang wanita yang memahamimu, mengertimu dan benar-benar sangat menyukaimu di masa depan. Adapun untuk 10 miliar yuan yang kamu berikan padaku, aku akan mentransfer beberapa ratus juta yuan padamu, sehingga kamu tidak akan kesulitan dalam menjalani hidupmu di masa depan." Kingston Jiang melambaikan tangannya dan menyela Klutang. "Tidak perlu, uang itu untukmu, itu adalah milikmu, seperti yang pernah kukatakan, aku tidak terlalu peduli dengan uang, ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang." Setelah berbicara, Kingston Jiang berbalik dan pergi. Klutang berdiri di sana, menatap punggung Kingston Jiang yang menjauh. Akhirnya telah bercerai. Dia merasakan perasaan lega pada saat ini. Tetapi entah kenapa, dia malah merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Dia juga sedikit kecewa jauh di lubuk hatinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, ini sama seperti dia membeli gadget, berada di sisinya untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba kehilangannya, dia akan merasakan kecewa seperti ini. Dia juga berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan. Kingston Jiang pergi. Tetapi dia menangis. 10 tahun di dalam ketentaraan, melewati banyak kejadian, berdarah tetapi tidak menangis. Namun, kini air matanya mengalir. Selama beberapa bulan ini, dia jatuh cinta pada Klutang. Dia berpusat pada Klutang, Klutang adalah semua yang dia miliki. Namun ketika Klutang menjadi dirinya seutuhnya, Klutangnya meninggalkannya, dia tidak memaksa dan memilih untuk melepaskannya. Apa itu adalah cinta? Jika cinta berjarak 100 langkah, maka Kingston Jiang telah berjalan 100 langkah. Hanya untuk menunggu Klutang berbalik. Tetapi setelah dia berjalan 100 langkah, Klutang tidak berbalik. Kingston Jiang pergi dengan sedih. Dia merasa tidak ada tempat baginya di kota besar. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah datang ke grup jalan. Grup jalan, kantor komisaris. Kingston Jiang berganti pakaian dan mengenakan topeng kulit manusia, menjadi dirinya pada 10 tahun yang lalu dan berubah menjadi orang lain. "Tuan muda, ada masalah apa?" Sarenkin berdiri di samping. Setelah Kingston Jiang kembali, dia mengganti pakaiannya dan mengenakan topeng kulit manusia. Dia duduk dengan linglung di kursi kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kingston Jiang melirik Sarenkin, sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku ingin diam sebentar, kamu keluarlah." "Baik." Sarenkin mengangguk dan berbalik untuk pergi. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia kembali lagi. "Tuan muda, Klutang datang." Kingston Jiang mengerutkan keningnya. Baru saja bercerai, dia langsung mencari naga hitam. Dia jelas tahu bahwa naga hitam memiliki hubungan dengan Qin Tiasu, kenapa dia datang ke sini. Setelah sedikit terkejut, dia berkata, "Biarkan dia masuk." "Baik." Sarenkin pergi dan segera membawa Klutang masuk ke dalam kantor. Klutang telah mengganti pakaiannya. Pakaian yang dikenakannya berbeda dengan pakaian yang dia kenakan saat bercerai sebelumnya, pakaian yang seksi dan terbuka. "Tuan muda Jiang." Dia datang, dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata, "Aku datang tanpa diundang, apakah Tuan muda Jiang akan marah?" Kingston Jiang menatapnya, sedikit terbengong. Setelah beberapa detik, dia bereaksi dan menunjuk ke sofa tidak jauh, "Duduklah." Dia juga berjalan dan duduk di sofa. "Sarenkin, buatkan teh." "Baik." Sarenkin segera pergi membuat teh. Setelah duduk,
Klutang memandang Kingston Jiang, membelai rambut yang berserakan di pundaknya dan berkata, "Tuan Muda Jiang, aku sudah bercerai." Kingston Jiang memandangnya. Dia akan melihat apa yang ingin dilakukan Klutang. Melihat bahwa Kingston Jiang tidak berbicara untuk waktu yang lama, Klutang melanjutkan, "Aku sudah lajang sekarang, meskipun aku pernah membuat akta nikah dengan pria lain sebelumnya, namun aku masih perawan, aku tidak pernah melakukannya dengan Kingston Jiang yang satu lagi. Nona Tang, aku sudah memiliki pacar, dia adalah Kintia Su, sahabatmu sendiri, untuk apa kamu mengatakan hal ini padaku? Apakah kamu ingin aku mengkhianati Kintia Su?" Ekspresi Kingston Jiang penuh dengan tatapan main-main. Klutang berkata dengan wajah serius, "Aku tahu, tetapi kalian masih belum menikah. Aku masih memiliki kesempatan jika kalian masih belum menikah dan itu adalah hakku untuk menyukaimu. Aku memiliki hak untuk mengejar kebahagiaanku sendiri. Adapun untuk apakah kamu menyukaiku atau tidak, itu adalah urusanmu. Aku tidak ingin menyesalinya di masa depan. Jadi meskipun pacarmu adalah Kintia Su, aku akan tetap memperjuangkanmu." Kingston Jiang mencibir. "Aku akan memperlakukanmu sebagai sebuah lelucon, pergilah. Aku bukanlah tipe pria yang setengah hati, karena aku telah mengakui seseorang, maka aku hanya mengakuinya, tidak peduli bagaimanapun juga, aku tidak akan berubah pikiran." Kingston Jiang tampak tersenyum cerah. Tetapi hatinya berdarah. "Tetapi, kamu pernah berjanji padaku bahwa selama aku bercerai, kamu akan menikah denganku." Klutang sedikit cemas. Dia berdiri dengan cemas dan berkata, "Sekarang aku sudah bercerai, tetapi kamu malah mengatakan padaku bahwa kamu bukanlah orang yang setengah hati. Karena bukan, kenapa kamu harus mencariku?" Kingston Jiang berkata dengan datar, "Aku hanya membalas budi atas penolonganmu. Aku juga telah banyak membantumu selama beberapa waktu ini. Aku telah melunasi hutangku padamu sepenuhnya dan aku sudah tidak berhutang lagi padamu." Kata-kata Kingston Jiang membuat Klutang sedikit linglung. Kenapa kata-kata ini sama persis dengan kata-kata Kingston Jiang yang satu lagi? "Tuan Muda Jiang, aku sangat mencintaimu, demimu, aku rela memberikan segalanya, bahkan termasuk tubuhku. Aku telah membuat akta nikah dengan Kingston Jiang yang lain sejak lama, tetapi aku tidak pernah membiarkannya menyentuhku. Aku bersedia memberikannya padamu sekarang." Klutang lebih emosional. Dengan itu, dia menurunkan pakaiannya, memperlihatkan kulit putihnya dan bra renda putihnya. Kingston Jiang tidak menghindar tatapannya. Dia duduk di sofa, memeriksa Klutang, mengagumi tubuhnya yang indah. Setelah Klutang menanggalkan pakaiannya, dia bergegas menuju Kingston Jiang. Melempar dirinya ke dalam pelukannya, memeluknya dan menciumnya. Tidak ada ekspresi di wajah Kingston Jiang. Bagaimana mungkin dia bisa menyangka bahwa Klutang sangat mencintai naga hitam? Dia bertanya-tanya apakah Klutang mencintai pribadi naga hitam atau identitas naga hitam. Namun, setelah mengalami hal-hal ini, dia mungkin tahu bahwa Klutang menyukai identitas naga hitam, bukan pribadi naga hitam. Dia dengan lembut mendorong Klutang, yang sudah menggila, merapikan pakaian yang telah dilemparkan oleh Klutang dan berkata dengan pelan, "Nona Tang, mohon kendalikan dirimu. Kamu adalah seorang wanita harus mengerti bagaimana cara menjaga martabat dirinya." Klutang telah bertindak hingga seperti ini, tetapi Kingston Jiang masih saja menolak. Dia merasa kecewa di dalam hatinya. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa jika ingin seorang pria memperlakukannya sebagai segalanya baginya, maka harus mengikatnya dengan tubuhnya. Namun, naga hitam bukanlah manusia biasa. Pada saat ini, dia merasa malu. Pipinya memerah seperti apel merah. Dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya. Kingston Jiang memandang Klutang, yang tidak tahu harus melakukan apa di samping, melepas mantelnya dan mengenakannya padanya, lalu berkata, "Kembalilah, jangan datang lagi. Mulai sekarang, sudah tidak ada lagi naga hitam di negara Dacia dan sudah tidak ada lagi grup jalan di Jiangzhou." Klutang merapikan pakaiannya sendiri. "Maaf." Dia menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, lalu menutup mulutnya dan berlari keluar sambil menangis.
Kingston Jiang tidak mengejarnya. Setelah Klutang pergi untuk waktu yang lama, dia baru berteriak, "Nandiokin." Nandiokin masuk dan berteriak dengan hormat, "Tuan muda." Kingston Jiang memerintahkan, jual semua industri di bawah grup jalan dan bubarkan grup jalan. Sejak saat ini, sudah tidak ada lagi grup jalan di Jiangzhou. Hah? Nandiokin terkejut sejenak. "Tuan muda, nilai pasar grup jalan sekarang seharga 30 miliar yuan, jika dijual dan dibubarkan, kita termasuk beruntung jika bisa mendapatkan uang 2 miliar yuan tunai, jika tidak, jual saham grup saja, meskipun dijual dengan harga rendah, setidaknya 20 miliar yuan bisa didapatkan." Kingston Jiang melirik Nandiokin dan mengatakan kata demi kata, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku menyuruhmu untuk menjual dan bubarkan." "Baik." Nandiokin tidak berani menentang. Bersambung.